Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Apriani dengan NIM 2008251 kelas 3A Teknik Komputer. Di sini saya akan sedikit membahas tentang memori virtual. Langsung saja. Jadi, em, apa sih itu virtual memory? Nah, virtual memory itu merupakan RAM tapi virtual gitu. Jadi kita itu membuat memori dengan sumber daya lain. Nah, virtual memory ini juga merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan antara memori fisik dan memori logisnya. Memori virtual juga bisa diartikan sebagai memori tambahan. Nah, ada juga beberapa keuntungan dari virtual memory ini, yaitu salah satunya ukuran logical space bisa lebih besar dari ukuran physical address space. Terus pembuatan prosesnya juga lebih efisien. Terus address space-nya itu dapat dibagi ukuran beberapa proses gitu. Nah, di sini ada ilustrasi virtual memory yang lebih besar dari physical address memory. Nah, jadi di sini itu ada virtual memory. Di sini, virtual memory ini tuh ketika mau mapping ke physical memory itu butuh memory map. Nah, jadi di sini tuh nggak nggak mesti disimpan di dalam RAM gitu. Jadi bisa juga itu disimpannya tuh di backing store. Nah, di sini backing store itu untuk memenuhi kebutuhan dari virtual memory. Tapi di sini tuh ada beberapa mekanisme. Jadi untuk menentukan page-page mana sih yang lebih layak untuk dimasukkan di dalam physical memory dan page-page mana yang boleh ditaruh di backing store. Nah, jadi nanti tuh ada beberapa mekanismenya gitu. Selanjutnya, bagaimana cara implementasinya? Implementasi itu on the main staging dan on the main segmentation. The main paging itu pada on the main paging sebuah page dibawa ke memori hanya ketika dibutuhkan saja. Jadi sebelum eksekusi, pager memperkirakan page mana saja yang mungkin dibutuhkan saat eksekusi. Jadi di main paging ini itu perpaduan antara swapping dan paging gitu. Konsep lazy swapper yaitu jangan swap page ke memori kecuali yaitu dibutuhkan. Dan di sini ada contoh ilustrasinya, di mana di sini ada program A dan program B. Nah, program A ini di swap out, program B di swap in. Jadi ada yang di out, ada yang di in, ada yang di input. Selanjutnya, di sini ada valid invalid bit. Jadi bagaimana cara menandai sebuah page yang sudah ada di physical memory. Nah, jadi kita tuh menggunakan valid invalid bit pada page tabel, di mana valid itu page yang ada di memori, invalid itu page yang tidak ada di memori. Nah, ada dua kemungkinan jika terjadi invalid, yaitu satu, page belum di-load ke memori, dua, page tersebut tidak berhak diakses proses tersebut. Nah, jika page-nya itu invalid, bit disebut dengan page out. Nah, di sini ada ilustrasinya, di mana ini tuh ada page table, di sini ini frame-nya, dan di sini valid invalidnya gitu. Selanjutnya ini ada contoh. Di sini contoh. Nah, jadi pada awal eksekusi hanya load page 0, 2, dan 5. Nah, jadi
saat terjadi eksekusi, CPU harus mengakses data di page 2. Di sini cek page page table 2. Nah, di sini tuh page table 2 ini valid gitu. Jadi akses langsung ke physical memory. Nah, 3, kemudian CPU harus mengakses data di page 1. Nah, di sini itu page 1 ternyata invalid. Nah, kalau invalid ini tuh bisa dinamakan dengan page fault gitu. Nah, jadi jalankan prosedur penanganan page fault. Nah, di sini penanganan page fault-nya ada contoh penanganan page fault-nya gitu. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi ketika terjadi page fault, maka eksekusi dihentikan sementara karena OS trap. 2, cek 2 kemungkinan. Penyebabnya itu apakah page-nya itu belum di-load ke memori atau page tersebut tidak berhak diakses gitu. Nah, 3, jika invalid karena belum di-load, ambil page dari backing store gitu. Pindahkan ke page tadi ke frame bebas. Nah, lalu reset page table, 6, reset instruksi. Selesai. Nah, di sini selanjutnya ada performa main paging. 3 aktivitas utamanya itu melayani interrupt, baca page dari disk, ini tuh butuh banyak waktu. Lalu restart proses, di sini hanya butuh sedikit waktu. Lalu page fault rate 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Jika P sama dengan 0, maka tidak ada page fault. Jika P sama dengan 1, setiap referensi adalah page fault. Nah, performa domain paging ini diukur dengan waktu akses efektif atau effective access time. Nah, di sini ada ada rumusnya yaitu 1 dikurang P dikali memory access tambah P dikali page fault overhead tambah swap page out tambah swap page in. Nah, begitu rumusnya ya. Nah, lalu di sini ada page replacement policy. Nah, di sini tuh performance ini bergantung pada page replace policy. Ini agar page fault-nya tuh sekecil mungkin gitu. Jadi pemilihan valensi untuk page replacement ini sangat kritis terhadap performance sistem keseluruhan. Nah, lalu ada space di mana aspek penting aspek penting dalam domain paging adalah menangani penggunaan swap space atau ruang disk yang digunakan untuk swap. Suatu bagian dalam disk ini dijadikan swap space di luar sistem file sebagai penyimpanan virtual memory. Lalu di sini ada overallocating memory. Jadi itu peningkatan degree of multiprogramming akan sampai pada situasi overallocating memory. Jadi saat terjadi page fault dan hendak page ini ternyata tidak ada frame kosong yang tersedia. Nah, jadi bagaimana solusi OS-nya yaitu paging harus transparan bagi user. Nah, solusinya tracing, yaitu tracing di mana tracing ini swap out suatu proses atau penurunan degree of multiprogramming. Lalu ada page replacement, di mana mencari salah satu frame yang tidak sedang digunakan dan membebaskannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.